Kalau begitu apa sih yang diinginkan Allah dari kita? Yang diinginkan Allah ini, kita disuruh keluar rumah, menikmati hidup dengan penuh tanggung jawab. Disuruh bernyanyi kita itu, disuruh menari, disuruh berolahraga, disuruh mendengarkan musik, kalau bisa bermain musik, disuruh bersenang-senang di semesta ini terhadap semua karunia yang telah diberikan Allah kepada kita. Itu sebetulnya. Makanya Allah itu tidak mau kita jadi sulit dalam kehidupan ini. Tidak mau kita jadi sempit dalam kehidupan ini. Allah nggak mau kita jadi sedih dalam kehidupan ini. Ayo keluarlah dari. Ada orang yang belajar spiritual kemudian mendapati benda-benda yang dianggap goib. Dapat merah delima, dapat keris ajaib, katanya peninggalan para leluhur, dan lain sebagainya. Itu bukan spiritual. Apalagi ketika dia menganggap seakan-akan benda-benda itu adalah benda-benda yang akan memberikan berkah dan kesaktian pada dirinya. Tidak perlu memiliki benda-benda yang semacam itu. Milikilah akhlak yang mulia, milikilah pikiran yang suci, milikilah tindakan-tindakan yang menyenangkan bagi orang lain. Itulah orang sakti yang sebenarnya. Nabi Muhammad dilempari batu berdarah. Karena beliau ingin menunjukkan kepada kita bahwa beliau itu tidak mengajarkan hal-hal yang di luar natural. Tidak mengajarkan hal-hal yang supranatural. Beliau mengajarkan hal-hal yang alamiah. Natural berarti alamiah. Kalau beliau berdagang, ya terkadang untung, terkadang rugi. Beliau hidup, terkadang sakit, terkadang sehat. Beliau menunjukkan kepada kita bahwa beliau terjebak juga oleh hukum-hukum dunia sepanjang beliau masih ada di dunia. Jadi tidak mungkin ada orang yang melanggar hukum alam. Semakin sadar, semakin tinggi spiritualnya, justru akan semakin sadar, semakin menyatu dengan hukum-hukum yang natural. Terkadang kita sering merasa diri kita istimewa ketika mendapati sebuah kejadian, apalagi kejadian itu sesuatu yang kita inginkan terjadi. Lalu kita merasa seakan-akan keistimewaan sudah kita miliki karena kita bisa mengendalikan kejadian. Padahal yang istimewa itu adalah mereka yang sanggup menerima apapun yang terjadi apa adanya, bukan yang memaksakan sebuah kejadian. Nih. Saya mau pulang nih. Saya bisa menghentikan hujan nih. Ketika dia bertekad begitu, benar-benar hujan berhenti, padahal memang hujan ingin berhenti, tapi diklaim kejadian itu seakan-akan keistimewaan diri, karena diri yang meminta hujan berhenti, itu sudah bukan spiritual. Itu sudah terjebak dalam kesombongan. Itu sudah terjebak pada proses pendiktean semesta, seakan-akan semesta itu harus takluk pada keinginan dia. Itu bukan spiritual. Yang ketiga, terkadang kita sering menganggap hal-hal yang supranatural itu akibat dari kemantapan spiritual kita. Itu proses pengklaiman yang semacam itu, jelas itu adalah kekeliruan spiritual. Orang yang sudah tinggi kesadarannya, sudah saja. Semua dia terima apa adanya tanpa ada pengklaiman atas nama kesucian dirinya sendiri. Yang keempat adalah meminta penghormatan. Ada orang yang menganggap dirinya sudah mencapai tingkatan spiritual tertentu, tetapi butuh penghormatan. Bahkan penghormatan yang dia butuhkan itu justru dari orang-orang yang dianggap oleh dia belum mencapai tingkat kesadaran sebagaimana dia. Banyak nggak ya kayak gitu? Banyak. Ingin diposisikan seakan-akan orang suci. Ingin diposisikan seakan-akan orang yang paling mulia di hadapan Allah. Ketika dia mengatakan yang paling mulia di hadapan Allah, secara tidak langsung dia sedang tidak memuliakan makhluk lain. Itu dikotomi namanya. Karena dia tidak sadar kalau Allah itu sebetulnya meliputi semesta raya, meliputi semua makhluk, meliputi semua benda yang beliau ciptakan. Ada nggak yang seperti itu? Belajar spiritual tetapi mengemis-ngemis penghormatan. Contoh sederhana, kalau saum ini adalah spiritual,
Harusnya orang saum tidak mesti minta dihormati oleh orang-orang yang tidak menjalankan saum. Ada orang lagi sholat, ini lagi sholat, spiritual kan? Lalu ada orang yang berisik karena dia tidak sholat. Dia marah kepada orang yang tidak sholat karena dianggapnya orang yang tidak sholat mengganggu dia karena dia sedang sholat. Ini merengek-rengek penghormatan. Harusnya dia menghargai yang tidak sholat, bukan dia ingin dihargai oleh yang tidak sholat. Paham? Ini kekeliruan-kekeliruan yang kalau tidak dijelaskan secara rinci seperti ini bisa tidak dipahami. Walaupun saya sudah menulis garis besarnya di artikel. Saya sebetulnya mencoba membuat tulisan singkat, ini pada ngerti nggak ya? Ternyata nggak ada yang tanya. Dan kalaupun tanya, pasti nggak saya jawab. Keterlaluan kalau bertanya di WA itu. Kadang-kadang yang tanya ayat di WA. Coba. Bukan saya ingin dihormati, tetapi kan pekerjaan saya banyak, bukan ngurusi HP. Yang namanya menjawab sebuah pertanyaan apalagi ayat di WA, itu kan perlu waktu. Nah, ada kelasnya, kajian khusus. Tanyalah di situ. Saya coba satu orang dijawab. Mulai yang lain juga. Ini kalau 30 orang tanya 30 ayat, sudah seperti apa itu WA grup kita? Yang kelima, ini yang kelima. Kekeliruan spiritual yang kelima adalah masih memiliki karakter meminta-minta, bahkan karakter mendikte. Yang paling menonjol adalah meminta-minta dan mendiktekan keinginan kepada Allah. Spiritual macam apa yang semacam ini? Harusnya berserah diri kepada Dia yang Maha Tahu, tetapi Allah kemudian dikendalikan oleh Dia, seakan-akan Allah tuh harus diajari oleh Dia untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Jadi ketika kita merengek-rengek minta ini, minta itu kepada Allah, sebetulnya kita itu secara tidak langsung sedang ngajarin Allah. Supaya Allah itu tidak salah menunaikan tugasnya, diajarin oleh kita. Gak keterlaluan gitu. Itu sebabnya hari ini saya akan mengangkat topik ini lebih dalam. Kalau hari ini kelihatan seperti kuliah, karena hari ini memang saya membuat tulisan, itu sudah terpampang. Makanya hari ini saya akan membahas bagaimana sih cara memuja dan memuji Tuhan yang sebenarnya. Karena banyak yang salah. Tuhan yang gaib di rumah, yang dibuat oleh dirinya sendiri, katanya Tuhan ada di situ, disembah luar biasa. Tapi Tuhan yang nyata diremehkan. Apa Tuhan itu ada di masjid yang saya buat ini? Dan sampai hari ini saya tidak mengatakan masjid ini adalah rumah Tuhan. Saya bilang masjid aja, tempat kita ngumpul. Karena banyak yang mengatakan masjid itu rumah Allah. Siapa yang bikin masjid? Kalian bukan? Manusia yang terbatas. Bagaimana kita ini bisa menyediakan rumah buat dia yang tanpa batas? Bagaimana kita bisa merumahkan Tuhan di rumah buatan kita sendiri? Bagi orang yang sudah sadar, rumah Tuhan itu bahkan tidak ada pintunya, gak ada jendelanya, ubluk ablak. Itulah rumah Tuhan yang sebenarnya. Ini rumah Tuhan. Dia ada di gunung, dia ada di sungai, dia di semua ciptaannya, di semua bintang, di semua planet. Dia ada di situ. Bahkan dia juga meliputi seluruh ruang kosong dan dia bukan sosok. Dari kecil kita di dogma, seakan-akan Tuhan itu ada di rumah yang kita bikin sendiri. Saya bilang tempat ini adalah masjid. Dan saya tidak berani mengatakan tempat ini adalah rumah Tuhan. Kalau ini rumah Tuhan, berarti Tuhan ada di sini, Tuhan tidak ada di luar. Rumah Tuhan itu ubluk ablak. Rumah Tuhan yang sebenarnya adalah semesta tanpa batas. Jadi kalau ada diskusi yang mengatakan langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kalbunya orang yang beriman itu rumahku, itu juga bukan berarti Tuhan dibatasi oleh kalbu kita. Bagaimana Tuhan yang tanpa batas dibatasi oleh kalbu kita? Kalbu kita itu hanya teleskop. Hanya sarana yang diciptakan oleh Allah
untuk menyaksikan sebagian kecil dari tanda-tandanya saja. Jadi kalau kita punya teleskop dan kita kemudian memandang bintang di langit, bintang tuh nggak ada di teleskop. Teleskop itu hanya alat untuk melihat bintang. Jadi kolbu itu kira-kira begitulah. Hanya sarana yang diciptakan Allah untuk menyaksikan tanda-tanda beliau. Itu saja, tidak lebih. Ini supaya ngerti nih, mulai dibuka. Ini layarnya saya buka sedikit hari ini supaya ngerti. Konon kabarnya orang yang sedang saum itu katanya cerdas. Ini sudah hari ke-11. Harusnya wajah-wajah yang saum itu lebih bercahaya dari hari pertama saum. Ada dua alasan. Satu, secara medis, jam 4 kita makan pagi, jam 12 seluruh makanan yang kita makan sudah diproses oleh tubuh kita, jam 12 sampai jam 6 sore itu terjadi proses autolisis. Sel-sel tubuh kita menghasilkan protein autofagisom. Protein autofagisom itu bisa memakan sel-sel yang mati. Jadi oleh karena itu maka saum tidak perlu ke salon untuk mengangkat sel yang mati. Salon itu paling juga cuma bisa mengangkat jerawat di wajah kita. Jadi ternyata tubuh kita tuh cerdas. Begitu dilaparkan dari jam 12, tubuh kita itu menghasilkan protein autofagisom. Menurut Profesor Yoshinori Osumi, autofagisom itu semacam sapu raksasa yang akan memakan seluruh sel-sel mati dalam tubuh. Jadi kalau benar nih, ya puasa, ya saum, gitu. Ya, puasa kan upapasa, bertempat tinggal di keluhuran, di tempat ketinggian, bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi menempatkan diri di keluhuran, itu upapasa yang kemudian disebut puasa. Kalau saum di tingkatan itu, saya kira tubuh kita pasti sehat. Pastikan ya, sebulan setelah ini tubuh kita menjadi tubuh baru dengan kebiasaan baru. Berapa jam terjadinya proses autolisis? 6 jam. Jam 12 sampai jam 6 sore. Pada saat perut benar-benar sedang lapar. Melaparkan tubuh itu sebetulnya memberikan kesempatan pada tubuh untuk rekonstruksi sel. Jam 6 hati-hati. Jangan diborong. Makanya tidak ada yang lebih bagus ketika kita sedang lapar kecuali makan buah. Karena buah itu manisnya alami, bukan kolak. Kolak apalagi gulanya sangat banyak, itu sangat kaget. Tubuh tidak perlu gula sebanyak itu. Apalagi yang punya penyakit gula, itu bisa pingsan itu makan kolak kebanyakan. Udah kolak pisang, tambah lagi kolak cangkaleng, macam-macam, bubur lemu. Udah gitu kelapa muda masih pakai gula juga. Borongan. Habis gitu langsung makan besar. Apa-apaan. Yang kayak gini, 11 hari saum, rumah. Apalagi yang dimakan pertama kali santapan ketika perut lapar, gorengan. Bala-bala, gehu, pakai cengek, luar biasa. Betul, nikmat. Memang, nikmat itu kuburan. Ini biar ngerti nih, yang ketawa paling kenceng itu kayaknya begitu. Jadi buat apa kita membuat autolisis, kemudian malam dihantam habis-habisan? Coba timbang badan, berkurang nggak berat badan? Nah ini kalau 11 hari berkurang 1 kilo, itu kalian bagus. Ini nambah 2 kilo, wah. Ini saum enggak, itu puasa enggak. Ini kalau nggak dijelaskan kan nggak ngerti. Coba makan buah, habis makan buah, ya minum air hangat, makan buah, biarkan dulu, biar diserap. Ini masih kebalik-balik. Udah makan sekenyang-kenyangnya baru makan buah belakangan. Itu berbahaya, itu buah akan membusuk. Kalau membusuk kemudian akan menimbulkan ya kadar gas di dalam lambung menjadi tinggi. Akhirnya sendawa. Nggak enak ke sini, kepala pusing. Karena apa? Gas di dalam lambung jumlahnya banyak. Dari mana? Dari buah yang tertahan oleh karbohidrat. Karena dimakannya belakangan, membusuk, tidak diserap oleh darah. Makanya satu-satunya cara yang paling bagus ketika perut lapar, makan buah, bukan makan nasi. Jadi harusnya 11 hari saum kelihatan lebih
segar, lebih ramping. Iya. Senyumnya lebih ikhlas. Ya toh? Gitu. Saya tahu di sini siapa yang makannya sembarangan. Nah, yang keenam, kekeliruan spiritual yang keenam adalah merasa melakukan hal baik. Merasa melakukan hal baik. Merasa ya? Apa contohnya? Merasa itu selalu menimbulkan rasa kagum pada diri sendiri. Awas ya. Itu sebabnya kalau sudah berbuat baik, lupakan. Kalau sudah memberi sama orang, lupakan. Jangan berpikir orang akan melakukan balasan yang sama kepada kita. Semesta punya mekanisme sendiri untuk membalasnya. Kan ada itu yang mengajarkan, ya. Kalau kita mengeluarkan mobil Avanza, besok dapat Alphard. Bohong itu. Begitu berpikir ingin dapat Alphard, itu sudah tidak ikhlas. Itu transaksional, tidak memenuhi ayat yang dikatakan Allah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu sebagaimana aku berbuat baik kepada kamu. Jadi Allah berbuat baik kepada kita kan lepas, tidak mengingat-ingat kebaikannya. Harusnya kita berbuat baik pada siapapun lepas, jangan diingat-ingat. Nah, kalau diingat-ingat itu kita akan merasa sudah melakukan hal baik. Nah, yang paling berbahaya adalah timbul rasa kagum pada diri sendiri. Itu bukan spiritual. Spiritual itu mengakibatkan kita menjadi rendah hati, bukan menjadi sombong. Nah, kalau saya tidak jelaskan begini nih, banyak yang salah paham. Nah, yang apalagi ya, mohon maaf, setiap perbuatan baik selalu saya dikaitkan dengan pahalanya apa? Saya dapat apa nanti di akhirat? Itulah manusia. Kalah sama binatang, kalah sama tumbuhan. Binatang dan tumbuhan mengabdikan diri sepenuhnya untuk kehidupan manusia. Mereka tidak berangan-angan tentang kehidupan istimewa setelah mereka mati. Hanya manusia yang mengangan-angani kehidupan istimewa setelah dia mati. Sudah, nggak usah dipikirkan. Berbuat baik saja. Tidak usah mengangan-angani kehidupan istimewa setelah kematian. Nggak ikhlas itu. Itu yang keenam. Dan yang ketujuh, ya, mencari tingkatan dalam spiritual. Oh, saya mau ambil doa ini, doa itu, supaya tingkatan saya naik. Ketika tingkatan dia naik karena sudah banyak mengkoleksi doa-doa, berikutnya dia mulai nanya sama temannya, sudah doa berapa? Ini karena merasa dia sudah mencapai tingkatan tertentu, karena belajarnya mencari tingkatan. Ini saya kasih catatan nih, penting. Saya perhatikan orang-orang yang belajar dengan cara mencari tingkatan, hanya bangga saja dengan tingkatannya, gak kemana-mana. Suruh joget aja kakinya masih pabaliut. Itu. Jadi 7 kekeliruan spiritual ini harus diperhatikan. Karena apa? Ini jebakannya sangat halus, gak kelihatan. Bisa memahami? Baik ya. Nah, sekarang saya akan mulai masuk. Bagaimana sih cara memuja dan memuji Tuhan yang sebenarnya? Jangan seperti kebanyakan orang. Tuhan yang gaib disembah, dipuja, dipuji. Tetapi Tuhan yang maha nyata, makhluk-makhluk ciptaan Tuhan yang ada di sekitar dia, itu kemudian direndahkan dengan kata-kata yang penuh dengan kebencian kepada orang lain. Ya? Oke. Baik, saya akan mulai dari hal yang sederhana. Para sahabat bisa melihat di tayangan layar berikut, saya akan mulai ngobrol dari Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Ayat ini sering dibahas di mana-mana, tapi mohon izin kalau saya menerjemahkannya berbeda dengan seperti kebanyakan orang. Saya kembalikan ke kamus bahasa Arabnya yang asli. Jadi ini hasilnya seperti yang para sahabat lihat. Nah, ayat Al-Baqarah 186 itu turunan dari Al-Baqarah 183, 184, 185. Ini 186. Ini masih ada rentetan. Nah, kalau Al-Baqarah 183 semua udah tahu, perintah saum buat orang yang beriman. Yang puncaknya adalah mencapai takwa. Itu juga belum puncak sebetulnya. Itu baru puncaknya saum. Tapi puncaknya kehidupan bukan takwa. Puncaknya kehidupan adalah berserah diri. Nah, jadi iman, takwa, baru tingkatan tertinggi adalah menjadi muslim.
Muslim itu bukan orang yang mengaku beragama tertentu, tapi Muslim adalah orang yang sudah merasakan rasanya Islam, sudah pasrah total, sudah selesai dengan dirinya sendiri, hidupnya sudah paripurna. Bahkan dia sudah berguna, bukan hanya untuk makhluk yang kelihatan, untuk yang tidak kelihatan pun sudah tahu. Itu Muslim yang sebenarnya. Baik para sahabat, saya tidak akan mundur ke ayat 183, 184, 185, karena itu sudah saya selesaikan di kajian khusus. Dan sekarang kita naik ke sini. Nah, ayat ini berbicara tentang bahwa Allah itu dekat. Kan dimulai dengan kata-kata wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, siapamu di sini? Kepadamu, kepada orang-orang yang sudah sadar, kepada orang-orang yang sudah mengalami, kepada orang-orang yang sudah menunggal bersama Allah, mu di sini tidak spesial orang tertentu, bisa siapa saja. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, sekali lagi, mu di sini adalah orang-orang yang sudah mengalami tentang penyatuan dengan aku. Tentu saja orang ini sudah menjadi hamba-hambaku. Jawabnya apa katanya? Fa inni qarib, bahwa aku dekat. Nih, sebegitu bagus ayat ini, bahwa aku dekat. Jangan puas dengan pengetahuan ini kalau belum dialami. Buktikan bahwa beliau itu dekat. Buktikan bahwa kehadirannya bisa dirasakan setiap saat. Buktikan bahwa dia itu mengurus dan mengatur kita, menguasai kita. Rasakan kehadirannya. Bukan sekedar puas dengan info ini. Lalu ayat berikutnya, ujibu da'wata da'i idza da'an. Sayang sekali terjemahan kebanyakan, apabila kamu meminta kepadaku, maka aku akan mengabulkan permintaanmu. Selama ini kata-kata doa selalu diterjemahkan permintaan. Pertanyaan saya, apakah setiap permintaan Bapak Ibu kepada Allah dikabulkan Allah? Kan kenyataannya tidak. Nah, akibat dari itu kemudian kita menganggap Allah itu seperti penjaga gudang yang harus dirayu-rayu, karena di gudang itu ada barang-barang yang kita inginkan. Jika perlu disogok saja, atau cari orang-orang yang bisa meluluh lantahkan hatinya Allah supaya gudangnya dibuka dan kita bisa ngambil yang kita mau. Begitu? Gak sopan sama Allah. Makanya izin kalau saya menerjemahkan berbeda. Lihat terjemahan saya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan undangan orang yang mengundang apabila dia mengundangku. Ulangi, aku mengabulkan undangan orang yang mengundang apabila ia mengundangku. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Nah, kalau diterjemahkan begini, betul nggak Allah mengabulkan? Ketika kita mengundang Allah, betul nggak Allah mengabulkan undangan kita? Betul nggak beliau hadir? Pertanyaan saya, sudah tahu nggak cara mengundang Allah? Sudah tahu belum? Nah ini, jarang ditanya ini detailnya. Coba, kalau mau mengundang seseorang yang dianggap orang penting nih, bukan Allah, orang penting, datang ke rumah kita. Saya nanya nih, jujur ya, persiapan nggak di rumah? Apa yang disiapkan? Beres-beres rumah? Yes. Bersih-bersih rumah? Yes. Nanti orang penting ini akan tidur di kamar mana? Dibereskan kamarnya? Yes. Dikasih yang bagus? Yes. Nanti orang penting ini akan ke WC kita yang mana? Dibersihkan WC-nya? Yes. Ini orang penting ini nanti makannya apa? Disiapkan makanannya? Yes. Ini baru orang penting. Sebegitu sibuknya kita membuat persiapan mau kedatangan orang penting. Pertanyaan saya, ini mengundang Allah. Tuhan yang maha segalanya, yang meliputi seluruh semesta raya, yang maha agung, maha kuasa, maha pengasih, maha penyayang, maha kaya. Mau diundang. Apa persiapan kalian? Beres-beres? Beres-beres nggak? Enggak. Bagaimana beliau bisa diundang? Bagaimana bisa hadir memenuhi undangan kita? Harusnya
Siapa yang mengundang berarti menyiapkan diri untuk kehadiran tamu undangan kita. Beres-beres enggak? Bersih-bersih enggak? Wah, Allah mau hadir di rumah saya ini, rumah ciptaan. Saya bersih-bersih, enggak berpikir buruk. Tidak berprasangka buruk pada orang, tidak berkata kasar pada orang. Gitu enggak? Harusnya kan begitu, beres-beres. Saya yakin begitu kita membuat undangan dan kita menyiapkan undangan untuk kehadiran yang diundang, apakah dia hadir? Hadir. Dia yang maha cinta akan hadir sebagai cinta pada diri kita. Dia yang maha luas akan hadir sebagai keluasan dalam diri kita. Dia yang maha gagah akan hadir sebagai kegagahan pada diri kita. Dia yang maha berwibawa akan hadir menjadi wibawa dalam diri kita. Begitu kita tahaluk bi akhlakillah, menjadi seperti akhlaknya Allah. Bukankah secara tidak langsung beliau sudah hadir dalam diri kita, mewujud menjadi sifat-sifat kita? Bukankah itu kehadiran? Bisa nggak melihat Allah ketika kita sudah mengkondisikan seperti itu? Coba. Ketika kita kegelapan dan kita melakukan kejahatan, ada perasaan nggak dalam diri kita terpisah dari Allah? Betul nggak? Berarti kalau begitu kita mengkondisikan diri untuk kehadiran Allah, berarti kita secara langsung akan merasakan kehadirannya dalam diri kita. Dan kehadirannya itu akan membentuk akhlak kita sendiri. Paham? Oke. Jadi ulangi ya. Aku mengabulkan undangan orang yang mengundang apabila yang mengundang. Uji budak watadai ida da'ani. Sebetulnya keren kalau diartikan begitu. Menjadi tidak keren kalau diartikan aku akan memenuhi permintaan setiap orang yang meminta setiap permintaan apabila dia meminta kepadaku. Kenyataan Allah tidak mengabulkan setiap permintaan kita. Kenapa? Kan Allah itu tahu yang terbaik bagi kita. Karena Allah tahu yang terbaik bagi kita, maka tidak semua permintaan kita dipenuhi. Karena jangan-jangan permintaan kita itu kita sendiri tidak tahu akibat dari yang kita minta. Pernah gak minta rezeki kepada Allah? Banyak banget tanpa batas. Pernah? Sering, itu mah pasti. Tahu nggak apa yang terjadi kalau kita memiliki rezeki tanpa batas itu? Kan tidak tahu. Betul nggak? Makanya Allah kasih rezeki yang terbatas untuk kebaikan kita. Karena beliau tahu yang terbaik bagi kita. Makanya saya bilang tadi, merengek-rengek kepada Allah, mengatur-ngatur Allah, mendikte Allah, sama dengan mengajari Allah bagaimana cara Allah menunaikan tugasnya. Pertanyaan saya tolong dijawab jujur. Apa masuk akal kita yang tidak tahu mengajari Allah yang maha tahu? Jawab dulu, masuk akal nggak? Sekali lagi, masuk akalkah kita yang tidak tahu mengajari Allah yang maha tahu? Tidak? Jawab yang kedua, suka melakukan itu? Ini pertanyaan ini sangat menjebak sebetulnya. Kan saya tanya dulu, masuk akalkah kita yang tidak tahu mendikte, mengajari, mengatur-ngatur dia yang maha tahu? Jawabannya kalian udah luar biasa. Gak masuk akal katanya. Tapi suka melakukan itu, suka. Jadi kesimpulannya kalian tuh setiap hari melakukan tindakan yang gak masuk akal di akal kalian sendiri. Sadar gak? Ini kalau udah dibuka kayak gini semoga jadi sadar. Semoga aja ya jadi sadar. Kadang-kadang udah dibuka gini juga gak sadar-sadar. Nah lihat ayat berikutnya. Lihat ya. Maka hendaklah mereka memenuhiku. Dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam keadaan sadar. La'allahum yarsyudun. Jadi ayat ini dipungkas dengan semoga kalian sadar. Keren sebetulnya. Makanya izin saya menerjemahkan ayat ini agak berbeda. Mari kita lihat, ya kita lihat, mohon maaf ya. Kalau kita melihat yang ada. Nah bukan saya mau membandingkan ya, ini lihat yang ada. Dan apabila hamba-Ku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia bermohon kepadaku. Dan doa diartikan memohon. Padahal kata-katanya tadi, ya aku mengabulkan undangan orang-orang yang mengundangku apabila dia mengundangku. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, mengundangku. Jadi sebetulnya Allah itu hanya ingin diundang. Hanya ingin diundang. Hanya ingin disadari kehadirannya. Hanya ingin disadari sepenuhnya bahwa beliau itu sebetulnya tidak pernah meninggalkan kita.
Oke, lanjut. Berikutnya apa? Maka dalam mereka itu memenuhi segala perintahku. Nah, makanya lalu kita ini kan menjalankan perintahnya. Dan setelah menjalankan perintahnya, apa yang kita lakukan? Ayo jujur. Meminta-minta kan? Dan kita punya pikiran kalau semakin menjalankan perintahnya, semakin dekat dengan Allah, semakin gampang memintanya, begitu? KKN. Nah, ayat berikutnya, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Padahal ayatnya apa? Coba lihat. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Supaya kalian sadar. Gitu. Oke, kita balik lagi ya ke sini supaya kalian sadar. Nah, mungkin ada pertanyaan sekarang. Kalau gitu, apakah kita tidak boleh gitu meminta-minta kepada Allah, mengatur-ngatur Allah, mendikte Allah? Kalau menurut ayat ini sih, Allah tuh hanya menyuruh kita untuk merasakan kehadirannya saja. Allah tuh hanya ingin dirasakan kehadirannya karena beliau itu kan bersama kita. Kan dibilang tadi, fa inni qarib. Aku tuh dekat kok. Bahkan Allah mengatakan, lebih dekat daripada urat di lehermu. Apalagi kehadiranku sudah cukup bagimu. Makanya lihat ya, lihat, perhatikan ya. Kesadaran para nabi, para rasul. Ya mungkin awalnya mereka ketika meminta kepada Allah, ketika kesadarannya belum mencapai puncaknya, ya masih seperti kita. Tapi puncaknya permohonan para nabi, para rasul, termasuk Nabi Muhammad. Permohonannya apa? Cuman satu. Hasbi Allah. Cukuplah Allah bagiku. Nah, kata-kata hasbi Allah ini tidak bisa diucapkan oleh orang yang belum merasakan kehadirannya, belum membuktikan kedekatannya dengan kita. Makanya bagi orang yang sudah merasakan beliau hadir setiap saat, beliau hanya mengatakan hasbi Allah, cukuplah Allah bagiku. Itu doa yang paling tinggi itu. Pendek lagi. Dan kalau saya disuruh memimpin doa di sebuah acara, kemudian saya doanya, mari kita berdoa bersama. Hasbi Allah. Gak akan ada yang undang lagi. Gak dapat honor lagi. Doa pendek gitu. Karena kita tuh senang kalau doa panjang. Makin panjang permintaannya, makin banyak atur Tuhannya, dianggap makin soleh. Bukankah mereka yang terus menerus meminta adalah mereka yang belum merasa diberi? Ulangi. Bukankah mereka yang terus-terus meminta itu adalah sesungguhnya mereka yang belum merasa diberi? Makanya di Quran ada kata-kata la in syakartum la azidanakum. Cukup kamu bersyukur. Syukur itu hanya terbuka. Terbuka artinya menerima apapun yang menjadi kehendaknya apa adanya tanpa ada sedikit pun penolakan. Itu namanya syukur. Jadi saya diundang oleh sahabat saya. Ayah, ada waktu. Kenapa? Syukuran. Rumah sudah berdiri megah. Datang saya. Nah, saya nunggu. Kapan ya dia nunggu? Undang syukuran sama saya lagi. Oh, suatu saat orang yang sama undang lagi. Ayah, ada waktu. Kenapa? Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Usaha saya sekarang bangkrut, ayah. Bisa datang untuk memenuhi syukuran? Datang juga saya. Jadi syukur itu harusnya begitu. Rumah berdiri hebat, bikin tumpeng. Usaha bangkrut pun bikin tumpeng. Pernah gak kalian begitu? Itu. Karena kita itu syukur itu yang dimaksud adalah kita bahagia karena Allah memberi yang kita ingin. Saat Allah memberi yang tidak kita ingin, kan gak syukur? Nah loh, syukuran macam apa yang semacam ini? Gitu. Saya nunggu ya Ayah Yenda nanti diundang. Paham? Ini ngerti? Oke. Ini agak berbahaya sebetulnya yang saya sampaikan. Tetapi kalau saya tidak sampaikan juga nggak naik-naik kelas kita. Jadi doa yang paling bagus apa? Siapa yang boleh mengucapkan itu? Yang sudah merasakan kehadirannya. Yang belum merasakan kehadirannya. Baca itu berulang-ulang. Nggak nyambung. Makanya harus dibuktikan dulu ayat tadi. Fa inni qarib. Makanya ayat ini kan keren. Sebelum dilanjutkan dengan kata-kata
Aku mengabulkan undangan orang yang mengundang apabila ia mengundangku. Kan Allah menyatakan, apabila dia bertanya tentang aku, katakanlah, fa inni qarib, aku dekat. Sayang sekali, kita cuma dapat info kalau Allah dekat, tetapi tidak mau membuktikan kehadirannya, kebersamaannya dengan kita. Itu saja kelemahan kita. Akibatnya kita merasa seakan-akan Allah itu adanya di sono, di tinggi. Makanya kata-kata yang sering terucap dari kalian apa? Aku mah tergantung yang di atas. Lalu apa yang terjadi saat kita bermohon? Tangan kita di atas. Apalagi mau difoto. Apalagi di padang pasir. Pakai dandanan macam-macam. Lagi berdoa. Meminta kepada yang di atas. Tolong tunjukkan pada saya, adakah di Quran Allah mengatakan aku di atas? Gak ada. Aku bersamamu dimanapun kamu berada. Nah, oleh karena itu, tolong. Sadar sedikit. Lihat ayat ini. Kelihatan? Bagaimana metode mengundang Allah versi Al-Quran? Lihat. Ini Quran surat Al-A'raf ayat 55. Bahasa Arabnya gini. Udu'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Ulangi. Udu'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Allah bilang, undanglah Tuhanmu dengan penuh rasa hormat dan tersembunyi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Siapa yang melampaui batas? Mana batasnya? Yang melampaui batas itu adalah yang suka ngatur-ngatur Allah dengan pikirannya yang tanpa batas. Melampaui batas itu kan artinya, udah dikasih batasnya segini, dia lampaui. Bukan bersyukur terhadap yang ada, terus berangan-angan memikirkan yang tidak ada. Itu yang disebut melampaui batas. Makanya orang yang terus merengek-rengek meminta yang tidak ada, dia akan lupa pada apa yang ada. Ini harus dijelaskan nih melampaui batas, karena kadang nggak ngerti. Melampaui batas berarti ada batas, dilampaui. Mana batasnya? Batasnya adalah apa yang terjadi pada dirimu, itulah batasmu. Terima saja. Tapi karena tidak mau menerima yang terjadi saat ini, mulai memikirkan yang tidak terjadi. Yang angan-angan pikirannya, itu namanya melampaui batas. Ayo lihat saya semuanya. Jadi mengundang Allah dengan cara dua. Satu, ini Quran nih. Udu'u rabbakum tadarruan. Satu, harus penuh rasa hormat, tadarru. Tahu? Penuh rasa hormat. Tempatkan Allah pada tempat yang terhormat. Ketika kita mengatakan hasbi Allah. Tadarru nggak itu? Tadarru nggak? Cukuplah Allah bagiku. Tadarru nggak? Tadarru banget. Berarti Allah dihargai kehadirannya. Allah dirasakan kehadirannya. Itu tadarru. Allah maha luas, minta yang luas. Kalau mau diartikan itu adalah sebagai suatu permintaan. Tetapi kan sesungguhnya kehadirannya saja sudah cukup. Yang kedua, tersembunyi. Tersembunyi berarti di mana? Tersembunyi. Jadi kalau gitu, doa itu perlu keras-keras? Perlu ada suaranya? Tersembunyi saja. Tadarru wa khufyatan. Penuh rasa hormat dan tersembunyi. Itu cara mengundang Allah. Ada nggak di sini diajarkan berdoa kepada Allah itu? Gitu? Itu kalau mau syuting begitu. Tapi Quran mengajarkan cara berdoa, cara mengundang Allah itu cuma dua aja, tadarru wa khufyatan. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Tadarru? Tadarru? Semoga keluarga saya bahagia. Tetangga yang lain biarin aja. Tadarru nggak itu? Tadarru nggak itu? Dia menempatkan Allah di tempat yang sempit. Dan Allah itu dikerangkeng oleh pikiran kamu sendiri. Biarlah keluarga saya yang bahagia, yang lain gak usah. Biarlah kelompok saya bahagia, kelompok lain gak usah. Suka nggak ada doa begitu? Ada tuh. Semoga kelompok saya
diampuni segala dosanya. Kelompok lain, gak usah. Tadoru gak gitu? Itu tidak tadoru. Karena tidak menempatkan Allah sebagai yang maha luas. Kalau Allah ditempatkan sebagai yang maha luas, minta yang luas-luas. Kalaupun mau ada permohonan. Walaupun itu kan sebetulnya ujung-ujungnya basa-basi juga. Coba, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga Allah mencintai seluruh ciptaannya. Kata Allah, emang gue pikirin. Emang saya harus disuruh-suruh sama kamu untuk mencintai ciptaanku? Cintaku tanpa batas untuk seluruh makhlukku. Betul gak? Tapi kalau semoga semua makhluk hidup berbahagia, itu masih ada nilai. Karena bahagia itu pilihan. Allah sudah menyediakan berkah buat semuanya, tetapi bahagia pilihan. Nah, kita doakan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Apalagi tambah, semoga seluruh makhluk hidup, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan berbahagia. Keren doa itu. Itu yang kemudian orang tua kita berdoa dengan kata-kata Rahayu Sagung Dumadi. Jadi bangsa Nusantara dulu cara berdoanya begitu. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk hidup berbahagia. Doa kalian gimana? Semoga kelompok saya berbahagia. Itu gak tadoru itu. Oke, yang kedua, perhatikan saya. Quran surat Al-A'raf ayat 180. Ini kata-katanya sangat luar biasa. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Nah, ada juga fad'uhu. Walillahil asma'ul husna terjemahnya, dan dialah zat yang maha baik. Maaf kalau berbeda. Karena saya mengartikan asma itu bukan nama, bukan sebutan. Asma itu adalah zat. Karena diterjemahkan menjadi nam. Nam itu bahasa Urdu. Nam itu artinya zat. Bahasa Arabnya adalah ajrun. Jadi bagi saya, walillahil asmaul husna artinya dan Allah zat yang maha baik. Betul Allah maha baik? Luar biasa ya Allah. Betul nggak? Seburuk apapun kita tetap saja. Kita bisa bernafas, bisa melangkah, bisa memegang, bisa melihat. Wah, luar biasa. Ya, Kak Gores lagi nyiksik bawang di dapur, langsung Allah bertindak. Seluruh sel-selnya diperintahkan untuk menyusun diri. 2-3 hari garing. Masa tidak terasa kehadiran Allah di situ? Ya, iya. Dicocok rengit, digaro, burung. 2-3 hari, itu ayat. Luar biasa ya, cinta kasih Allah. Luar biasa. Yang gitu aja kadang-kadang banyak lupanya ya. Kemarin bentol, sekarang nggak ada. Nggak ingat tuh sama Allah. Ingat tarason we. Ya. Itu, jadi tidak ingat siapa yang menyembuhkan itu. Padahal hasbi Allah, kehadirannya sudah cukup. Lihat saya sekarang. Dan Allah zat yang maha baik, undanglah dia dengan kebaikannya. Jadi cara mengundang Allah itu dengan kebaikannya. Makanya Asmaul Husna ada 99. Coba. Yang pertama apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar. Terus puncaknya apa? As-Sabur. Apa maknanya? Ternyata sabar itu baru akan dicapai oleh seseorang kalau sudah melewati Ar-Rahman Ar-Rahim yang 98. Makanya di Quran dikatakan wasta'inu bisobri. Minta tolonglah dengan sabar. Jadi minta tolong itu bukan tolong Allah, bukan gitu. Sabar aja. Karena sabar itu sudah minta tolong. Oh, ini tingkatan tinggi. Jadi kalau gitu meminta tolong itu dengan satu kata atau dengan 99. Karena sabar itu nomor 99. Tidak tercapai kalau tidak dimulai dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Sampai As-Sabur. Makanya Quran memerintahkan minta tolonglah kepada Allah dengan sabar. Jadi tidak ada di Quran dikatakan minta tolonglah kepada Allah dengan cara tolong Allah. Gak ada di Quran. Gak ada. Tapi wasta'inu bis sobri. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar. Udah sabar aja. Itulah cara minta tolong yang tadoru. Suka minta gak kepada Allah? Ya Allah, jadikan saya orang sabar. Suka? Gak ada di Quran. Cukup kamu jadi orang sabar saja. Itu minta tolong kepada Allah. Makanya begitu kita minta dijadikan orang sabar, langsung dikirim orang-orang yang tidak sabar. Itulah pertolongan Allah.
Dan kalian selama ini salah ngaji. Allah tuh dianggap Doraemon. Ketika minta kantong ajaib, datang kantongnya, gitu. Allah itu bekerja by proses. Ketika minta sabar, dihadirkan yang tidak sabar. Ketika minta jadi orang baik, dihadirkan orang-orang yang tidak baik. Ketika ya Allah tumbuhkan cinta kasihku padaku, dihadirkan orang-orang yang membenci kita. Tapi begitu mereka dihadirkan oleh Allah, diterima apa ditolak? Eta orang cenah yang sabar. Begitu ditulung ku Allah, dihadirkan yang tidak sabar. Yang tidak sabarnya ditolak, rek iraha sabarna. Paham? Nih, ada 3 ayat nih. Ini dasarnya. Baik, sekarang lihat saya semuanya. Jadi, mengundang Allah itu, 1, harus dengan tadoru wa khufyatan. Yang kedua, tersembunyi. Yang kedua, tadoru itu artinya undang Allah dengan sifat-sifat Allah. Allah Maha Luas, undanglah dia dengan keluasanmu. Jadilah orang yang luas, jangan jadi orang yang sempit. Gitu. Nah, makanya saya sering mengatakan, kalau doa itu dianggap sebagai suatu permintaan, sebetulnya apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, berulang-ulang, itulah yang akan membangun realitas. Hati-hati dengan pikiran, hati-hati dengan perkataan, hati-hati dengan perbuatan. Kalau itu diulang-ulang, itu yang akan terjadi. Makanya saya sudah mengajarkan, mulai dari sekarang, berhenti membicarakan sesuatu yang kalian tidak suka. Berhenti membicarakan sesuatu yang kalian tidak suka. Karena kalau dibicarakan terus-menerus, yang tidak suka akan datang terus-menerus. Berhenti memikirkan yang kalian tidak suka. Karena yang tidak suka akan datang terus-menerus. Paham? Oke. Baik, agak naik sedikit sekarang. Kalau begitu apa sih yang diinginkan Allah dari kita? Yang diinginkan Allah ini. Kita disuruh keluar rumah, menikmati hidup, dengan penuh tanggung jawab. Disuruh bernyanyi kita itu. Disuruh menari, disuruh berolahraga, disuruh mendengarkan musik, kalau bisa bermain musik, disuruh bersenang-senang di semesta ini terhadap semua karunia yang telah diberikan Allah kepada kita. Itu sebetulnya. Makanya Allah itu tidak mau kita jadi sulit dalam kehidupan ini. Tidak mau kita jadi sempit dalam kehidupan ini. Allah nggak mau kita jadi sedih dalam kehidupan ini. Ayo keluarlah dari rumahmu. Nikmati hidup. Nikmati hidup. Dengan segala berkahnya yang luar biasa ini. Ya. Jadi aneh ya, belajar agama malah jadi semakin banyak kesedihan. Bahkan Allah itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Allah itu seakan-akan sosok yang menakutkan. Betul? Bahkan Allah itu digambarkan sebagai sosok yang menakutkan, tukang menyiksa, mengazab, menciptakan neraka, membakarnya habis. Di mana kita mau meletakkan Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang kalau begitu? Aneh-aneh aja. Maka lihat, mohon maaf, manusia berlomba-lomba membuat bangunan dan menyebutnya itu rumah Tuhan. Makanya saya bilang tadi, ya, mungkinkah Tuhan dirumahkan oleh manusia? Kan jawabannya tidak mungkin, betul nggak? Iya, rumah Tuhan itu bluk-ablak. Dan rumah Tuhan itu adalah semesta raya ini sendiri. Jadi rumah Tuhan yang sebenarnya adalah semua ciptaannya. Aneh ya sekarang? Ada rumah Tuhan yang dibikin manusia, semua senang ke sana. Tapi rumah Tuhan yang ciptakan Tuhan gak pernah dikunjungi. Aneh. Padahal mengunjungi rumah Tuhan yang ciptaan Tuhan gak perlu pakai ongkos. Betul? Oke. Inilah ayatnya. Kalau gitu mana rumah Tuhan yang sebenarnya? Surat Ali Imran ayat 96. Izin